Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Anissa Prihartini. Di video kali ini kita masih membahas tentang soal penerapan barisan dan deret. Kali ini kita fokuskan pada materi barisan dan deret geometri. Nanti akan ada 9 soal mengenai barisan dan deret geometri plus pembahasannya. Oke, sebelum kita mulai, subscribe dulu ya channel ini bagi teman-teman yang belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nanti kamu gak ketinggalan sama update terbaru dari channel Anissa Prihartini. Oke, ini soal yang pertama. Tunjukkan bahwa 2, min 6, 18, min 54, 162 adalah barisan geometri. Oke, yang perlu kita ingat sebelum menjawab soal ini adalah syarat barisan geometri. Jadi, sebuah barisan itu kita sebut dengan barisan geometri jika dia memenuhi syarat rasio atau biasa kita lambangkan dengan R kecil ya. Rasionya ini selalu tetap. Nah, rasio itu apa? Rasio itu adalah perbandingan dua suku yang berurutan ya, dua suku yang berurutan. Jadi, jika perbandingan antar suku yang berurutannya itu sama atau tetap ya, maka barisan tersebut kita sebut dengan barisan geometri. Namun jika rasionya itu tidak tetap atau berubah-ubah, maka barisan tersebut bukan barisan geometri. Ya, sekarang kita jawab. Nah, kita cek nih rasionya. Kita bikin dulu 2, 6, 18, minus 54, 162, dan seterusnya. Kita periksa rasionya. Nah, rasio itu perbandingan dua suku yang berurutan. Ya, kita mulai dari suku kedua dengan suku yang pertama nih. Suku kedua dengan suku pertama. Oke, suku kedua U2 dibanding dengan U1 atau U2 per U1. Oke, ini sama dengan U2-nya minus 6, U1-nya 2. Nah, minus 6 dibagi 2 berarti minus 3. Nah, ini rasio nih yang kita peroleh dari perbandingan dua suku yang berurutannya. Nah, ini yang pertama. Terus kita cek lagi nih rasio dengan membandingkan U3 dan U2. Oke. U3 per U2. Nah U3-nya 18 per U2-nya minus 6. 18 dibagi negatif 6 berarti negatif 3. Oke, udah dua yang sama ya rasionya. Terus yang ketiga, kita cek lagi U4 ya, U4 dengan U3. Oke, U4 per U3. Oke, U4-nya negatif 54 dibagi 18 U3-nya. Nah, ini berapa nih? 54 dibagi 18 berarti 3, negatif 3. Oke, masih sama. Kita cek lagi nih, ini yang terakhir. 162 dengan 54. Berarti U5 per U4. Ya, U5-nya 162 dibagi negatif 54. Nah, ini berapa nih? 3 ya, negatif 3 juga ternyata. Oke, nah dari sini kita peroleh ternyata rasio dari barisan ini selalu nih min 3, jadi dia tetap nggak berubah-ubah. Nah, karena rasionya ini selalu tetap, maka barisan ini kita sebut dengan barisan geometri. Jadi udah terbukti bahwa barisan tersebut adalah barisan geometri.
Oke, soal kedua. Rumus suku ke N dari barisan bilangan berikut 9278123. Oke, kita harus ingat kembali rumus suku ke N barisan geometri. Ya, rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Jadi nanti kita akan sering menggunakan rumus ini jika membahas soal-soal tentang barisan geometri. Oke, sekarang kita jawab soal yang ini. Nah, kita bikin dulu nih barisannya seperti biasa, 9, 27, 81, 243, dan titik-titik. Nah, yang perlu kita ketahui di awal adalah suku pertama. Suku pertama atau A, artinya bilangan pertama pada barisan ini adalah 9. Ya, itu artinya suku pertamanya sama dengan 9. Terus R itu rasio, perbandingan dua suku yang berurutan. Ya, boleh kita bandingkan suku kedua dengan suku pertama, atau suku ketiga dengan suku kedua, ya, bebas, atau suku keempat dengan suku ketiga. Terserah mau bandingkan yang mana, karena dia nanti rasionya itu akan tetap, karena ini udah jelas barisan geometri, ya. Sekarang kita bandingkan aja suku keduanya dengan suku yang pertama. Oke, suku kedua 27. Ya, suku pertama 9. Nah, ini 27 dibagi 9 sama dengan 3. Jadi rasio dari barisan ini adalah 3. Setelah itu baru kita tentukan UN menggunakan rumus A dikali R pangkat N dikurang 1. Oke, kita tinggal substitusi nilai A 9 dikali R 3 pangkat N dikurang 1. Nah, sebenarnya sampai sini udah benar, tapi karena di optionnya tidak ada jawaban seperti ini, jadi kita manipulasi lagi, kita lebih sederhanakan bentuknya. Ya, 9 ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Oke, dikali dengan 3 pangkat N dikurang 1. Nah, sekarang perhatikan bilangan pokoknya udah sama ya, udah sama-sama 3. Ya, nah jika bilang pokoknya sama, berarti pangkat bisa kita jumlah karena bentuknya perkalian. Jadi pangkatnya ini bisa kita jumlahkan. Ya, sekarang kita bikin dulu 3 pangkat 2 yang ini kita jumlah dengan N kurang 1 tambah N dikurang 1. Oke, sehingga kita peroleh 3 pangkat, N-nya kita tulis duluan, 2 dikurang 1 plus 1 ya. Nah, ini udah sederhana bentuknya. Jadi UN dari barisan geometri ini adalah 3 pangkat N ditambah 1. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Soal selanjutnya, diketahui sebuah barisan geometri dengan suku pertamanya 3 dan rasionya 4, suku kelima. Oke, di sini nggak ada ya barisannya diketahui, yang diketahui hanya suku pertama dan rasio. Suku pertama itu adalah A atau U1, A-nya 3, dan rasionya R berarti ya, R-nya 4. Yang ditanya berapa suku kelima, berarti U5-nya. Tetap kita gunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Ya, U5, nah U5 sama dengan A-nya 3 dikali rasio 4 N. N-nya 5 dikurang 1. Oke, 3 dikali 4 pangkat 5 dikurang 1 berarti 4 ya. Nah, 4 pangkat 4 itu sama dengan 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 ya, sebanyak 4 kali. Nah, ini hasilnya berapa nih? 4 dikali 4, 16, dikali 4, 64 ya, dikali 4 lagi, berarti 256.
Oke, berarti 3 dikali 256. Sehingga kita peroleh 256 dikali 3 berarti 700. Ya, 256 kita kali dengan 3. Berapa nih? Ini 18, 1, 16, 7. 768. Ya, jadi kita peroleh nih suku kelima dari barisan geometri ini adalah 768 yang B. Soal yang keempat, suku ketujuh. Oke, ini masih bertanya tentang UN ya. Berarti kita nanti tetap menggunakan rumus UN A dikali R pangkat N dikurang 1. Oke, kita bikin dulu barisannya. 24, 6, 3/2, dan seterusnya. Yang ditanya suku ke-7, U7. Nah, kita tentukan dulu suku pertamanya dari barisan ini adalah 24, bilangan pertamanya ya. Lalu rasio atau R, nah boleh kita gunakan U2 dibagi U1. U2-nya 6 per U1-nya 24. Oke, ini berapa nih? 6 dengan 24 bisa kita bagi ya. Ini bisa disederhanakan, 6 dibagi 6 berarti 1, 24 bagi 6 berarti 4. Nah, jadi rasionya kita peroleh 1/4. Oke, selanjutnya kita tentukan U7 menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Karena U7, jadi U7 sama dengan A-nya 24 dikali R-nya 1/4 ya, pangkat, nah ini kita kurung, pangkatnya N dikurang 1, N-nya 7 dikurang 1. Oke, sehingga diperoleh 24 dikali 1/4 pangkat 7 kurang 1 itu 6 ya. Nah, 24 dikali 1/4 dipangkatkan 6. 1/4 dipangkatkan 6. Itu artinya 1/4 ini kita kalikan sebanyak 6 kali ya. 1/4 dikali 1/4 sebanyak 6 kali. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, 6 kali ya. Kita kalikan. 1 dikali 1 sebanyak 6 kali, tetap ya hasilnya 1. Ya, lalu penyebutnya 4 kali 4 kali 4 kali 4. Berapa nih? Sebanyak 6 kali kita kalikan. 4 kali 4 itu 16. Kali lagi 4 berarti ini 16 pangkat 3. Hasilnya adalah 4096. Oke. Berarti ini 1/4096 ya, sehingga kita peroleh nih di sini UN-nya U7 sama dengan 24 dikali 1/4096. Tinggal kita kalikan 24 dikali 1 berarti 24/4096. Oke, jadi jawabannya yang A. Soal yang kelima, banyaknya suku pada barisan ini adalah, nah banyaknya suku itu artinya yang ditanya adalah N ya. Oke, kita bikin dulu barisannya. -4, -12, -36, titik-titik, -200, 2916 ya. Yang ditanya adalah berapa N banyaknya suku. Tetap ya kita cari dulu suku pertama. Suku pertamanya A berarti -4 ya. Lalu rasionya boleh U2 banding U1. Nah, ini ya, U2 banding U1. U2 per U1. Nah, U2-nya -12
per U1-nya negatif 4. Berarti negatif-negatif nanti positif ya. 12 bagi 4, 3. Jadi rasionya 3. Nah, untuk mencari nilai N, kita gunakan rumus UN. Ya. Nah, UN-nya di sini udah diketahui nih. UN itu adalah suku yang terakhirnya. Negatif 2916. Nah, setelah itu baru kita gunakan rumus UN. A dikali R pangkat N dikurang 1. Dari sini nanti akan kita dapatkan nilai N. Oke. Tinggal kita substitusi UN negatif 2916 sama dengan A-nya negatif 4 dikali R-nya 3 pangkat N dikurang 1. Ya, ini kita bagi dulu nih negatif dengan negatif, ini tewas. Sehingga kita peroleh 2916 dibagi 4 sama dengan 3 pangkat N dikurang 1. Ya. Nah, ini bisa kita bagi 2916 kita bagi 4. Berapa nih? 29 dibagi 4 itu 7 ya. 11 dibagi 4 2, sisa 8. Sisa 3, maksudnya 36 bagi 4 berarti 9 ya. 3 pangkat N dikurang 1. Nah, sekarang tugas kita adalah kita pikirkan nih, kita manipulasi yang 729 ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Ya, jadi 729 itu kita ubah menjadi perpangkatan. Ya, karena di sini ada bilang pokoknya angka 3, berarti kita usahakan 729 ini bentuk perpangkatannya dengan bilangan pokok juga angka 3, gitu ya. Jadi 729 itu 3 pangkat berapa dia? Oke. Nah, ternyata 729 itu adalah 3 pangkat 6. Oke, karena 3 dikali 3 sebanyak 6 kali itu hasilnya 729. Sehingga bentuk yang ini bisa kita ubah menjadi, ya, ini kita tulis dulu lagi di sini 3 pangkat N dikurang 1. Nah, 729 ini kita ubah menjadi 3 pangkat 6. 3 pangkat 6. Nah, yang di sini tetap 3 pangkat N dikurang 1. Sekarang bilang pokoknya udah sama nih, udah sama-sama 3. Sehingga bilang pokoknya ini bisa kita tewaskan. Habis. Ya, yang tertinggal adalah pangkatnya. 6 sama dengan N dikurang 1. Jadi pangkatnya aja lagi yang kita tulis. Oke, nah dari sini kita peroleh nilai N sama dengan 6, negatif 1-nya pindah ruas, berarti menjadi positif 1. Ya, jadi N-nya sama dengan 7. Oke, sehingga kita peroleh nih jawabannya yang D, 7. Soal yang ke-6. Dalam satu barisan geometri, U3-nya 81, U6-nya 3, barisan tersebut. Oke, kita jawab di sini. Nah, ini yang diketahui adalah U3-nya 81 dan U6-nya 3 ya. Kita gunakan kembali rumus UN A dikali R pangkat N dikurang 1. Oke, yang U3 ini kita ubah ke dalam bentuk rumus. Ya, yang kita ganti adalah nilai N-nya aja. N-nya itu adalah 3, seperti itu ya. Jadi A-nya tetap dikali R pangkat, N-nya kita ganti dengan 3, berarti 3 dikurang 1, sama dengan 81. Itu ya. Nah, selanjutnya, ini bisa kita kurang nih pangkatnya, kita peroleh A dikali R pangkat 2 sama dengan 81. Nah, ini persamaan yang pertama kita peroleh nih. Nah, selanjutnya yang U6 ini kita pindahkan ke bawah ya. Oke, kita pindah ke bawah. U6 sama dengan 3. Ini juga sama, kita ubah menjadi bentuk rumusnya.
Berarti A dikali R pangkat N-nya. Kita ganti dengan 6. 6 dikurang 1 sama dengan 3. Sehingga kita peroleh A dikali R pangkat 5 sama dengan 3. Ya, ini persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya kita bandingkan nih persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua. Kita bandingkan, ya. Jadi U3 dengan U6 ini kita bandingkan. Oke, U6-nya duluan deh, yang besar dulu di atas. U6 per U3. Nah, ini akan sama dengan kita bandingkan dia A dikali R pangkat 5 ya. U6-nya kan A dikali R pangkat 5 per U3-nya A dikali R pangkat 2 ya. AR pangkat 5 ini 3 per AR pangkat 2 8 1. Nah, setelah ini dari sini nanti kita peroleh nih A-nya bisa kita tewas. Ya, ini pangkatnya nih, karena dia pembagian, berarti pangkatnya kita kurang. Oke, sehingga diperoleh nih R pangkat, ini pangkatnya 5, yang di bawah ada 2, berarti kita kurang 5 dikurang 2, 3 ya, berarti R pangkat 3. Ini sama dengan 3 dengan 81 juga bisa kita bagi. Oke, 3 dibagi 3 berarti 1, 81 dibagi 3 nih 27 ya, sehingga kita peroleh nih rasionya adalah akar pangkat 3 dari 1 per 27. Oke, jadi rasio kita peroleh sama dengan 1 per 3 ya. Nah, ini baru rasio. Yang ditanya di soal adalah barisan bilangan tersebut adalah, katanya. Nah, kita bisa tentukan barisan bilangan itu dari yang diketahui ini nih. Oke, mulai dari U3. Dari U3 ini bisa kita peroleh U1-nya, suku pertamanya. Kita cari dulu menggunakan rumus U3. U3-nya adalah AR kuadrat sama dengan 81 ya. A-nya tetap, rasionya kita ganti sepertiga kuadrat sama dengan 81. Sepertiga kuadrat berarti 1/9 sama dengan 81. Berarti kalau A-nya aja 81 dikali 9. Nah, jadi kita peroleh nih A-nya 729. A ini adalah suku pertama. Oke, ini kita bikin nih barisannya di sini. Jadi kita udah dapat nih suku pertamanya 729. Nah, selanjutnya kita cari suku keduanya menggunakan rasio. Katanya rasionya itu adalah 1/3. Ini kita udah peroleh tadi. Rasionya 1/3. Jadi dari suku pertama ke suku kedua itu tinggal kita kali dengan 1/3. Atau kita bagi dengan 3 ya. Jadi untuk mendapatkan suku kedua kita tinggal bagi nih 729 dibagi 3, hasilnya adalah 243. Oke, gitu seterusnya ya. Dari suku kedua ke suku ketiga kita tinggal bagi dengan 3. 243 dibagi 3 berarti 81. Oke. Lalu dari suku berikutnya juga kita bagi dengan 3. Ini sepertiga ya. Ini sepertiga. Kita bagi lagi. 81 bagi 3 berarti 27. Nah, begitu seterusnya. Oke, sehingga kita udah peroleh nih sampai sini barisan geometrinya adalah 729, 243, 81, 27, dan seterusnya. Jadi jawabannya di option adalah yang C. Oke. Soal yang ketujuh ya, ketujuh. Jika P ditambah 1, P kurang 1, P kurang 5 membentuk barisan geometri, maka nilai A. Nah, ini kita gunakan konsep rasio ya. Barisannya itu adalah P ditambah 1.
Loh, kok nilai A di sini ya? Maksudnya ini yang ditanya nih nilai P nih ya. Nilai P harusnya. Nilai P. Oke, kita bikin lagi nih barisannya. P tambah 1, P dikurang 1, dan P dikurang 5. Nah, yang ditanya berapa nilai P? Gitu ya. Sekarang ini kita gunakan aja konsep rasio. Rasio itu adalah perbandingan suku yang berurutan. Nah, kita bisa bandingkan nih suku kedua dengan suku pertama dan suku ketiga dengan suku kedua. Oke, suku kedua berarti U2 per U1 ini harus sama dengan suku ketiga per U2. Gitu ya. Tinggal kita ganti nih suku keduanya. Suku kedua P dikurang 1. Suku pertamanya P ditambah 1. Oke, lalu suku ketiga P dikurang 5. Dan suku keduanya P dikurang 1. Nah, setelah ini kita kali silang. Kita kali silang. Nah, seperti ini. Sehingga kita peroleh nih P dikurang 1 dikali dengan P dikurang 1. Sama dengan yang ini kita kali P ditambah 1 dikali dengan P dikurang 5. Oke, tinggal kita kalikan. Ingat nih kali masing-masing ya. P dikali dengan P. Jadi berapa tuh? P kuadrat. Gitu. Selanjutnya P dikali dengan minus 1. P dikali dengan minus 1. Berarti P. Negatif P. Oke. Lalu yang ini negatif 1 dikali dengan P. Berarti negatif P. Lalu yang sebelahnya negatif 1 dikali dengan negatif 1. Berarti positif 1. Ya. Nah, yang sebelah sini juga seperti itu. P dikali P berarti P kuadrat. P kuadrat. Lalu P dikali negatif 5 berarti negatif 5P. Ya. Selanjutnya 1 dikali P berarti positif P. Positif P. Lalu ini 1 dikali dengan negatif 5 berarti negatif 5. Oke. Nah, ini tinggal kita selesaikan. Yang sebelah sini, ini P kuadrat. Ini negatif P dikurang P berarti negatif 2P ditambah 1 sama dengan P kuadrat. Ini negatif 5P ditambah P berarti negatif 4P dikurang 5. Oke. Nah, setelah ini kita kelompokkan yang sejenis. Ya. Nah, di sini ada P kuadrat, di sini juga ada P kuadrat. Ini pas tewas nih, udah tewas ya, karena dia sama dan tandanya juga sama. Nah, jadi yang tersisa adalah minus negatif 2P ditambah 1 sama dengan negatif 4P dikurang 5. Nah, ini yang tersisa. Selanjutnya kita kelompokkan. Yang P kita kelompokkan dengan yang sama-sama dengan P, ya. Berarti negatif 2P, negatif 4P ini kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti menjadi positif 4P. Sama dengan negatif 5 ini tetap. Nah, positif 1 kita pindahkan menjadi negatif 1. Oke. Selanjutnya negatif 2P ditambah 4P berarti 2P. Ini sama dengan negatif 5 dikurang 1 berarti negatif 6. Sehingga kita peroleh nih P-nya sama dengan negatif 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 berarti 3, negatif 3. Ya, jadi nilai P-nya kita udah dapat negatif 3 yang D. Soal yang ke-8. Dalam deret geometri diketahui suku pertamanya 5, suku keempatnya 320. Untuk rasio positif, jumlah 6 suku pertama. Nah, sekarang karena udah berbicara tentang jumlah, berarti kita udah masuk nih pada topik deret geometri.
Jadi nanti rumus yang akan kita gunakan untuk menjawab soal deret geometri adalah rumus SN. Ya, SN sama dengan, nah rumus SN ini juga ada dua. Ya. Rumus yang pertama, A dikali dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Lalu rumus yang kedua, Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Nah, rumus yang dua ini penggunaannya juga beda, dia ada syaratnya. Oke, rumus yang pertama ini syaratnya adalah untuk R-nya kecil dari 1. Jadi rasionya kecil dari 1. Yang kedua syaratnya jika R-nya besar dari 1. Jadi rumus mana yang akan kita pakai nanti itu tergantung nilai R atau rasionya. Jika R-nya kecil dari 1, berarti rumus yang pertama yang akan kita pakai. Tapi jika R-nya besar dari 1, berarti rumus yang kedua ini yang akan kita pakai. Oke, sekarang kita jawab soalnya di sini. Oke, dari soal diketahui suku pertama berarti A, suku pertamanya 5, lalu suku keempat berarti U4, 320. Nah, dari sini bisa kita tentukan dulu nih R-nya menggunakan U4 ini. Ya, kita gunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Nah, kita pakai rumus U4. Jadi, N-nya kita ganti dengan 4. A-nya 5. Dikali R-nya yang mau kita cari. N-nya 4 dikurang 1. U4-nya itu adalah 320 sama dengan 5 dikali R pangkat. Nih, 4 dikurang 1 bisa ya. 4 dikurang 1 itu adalah 3. Oke, R pangkat 3. Selanjutnya kita bagi nih, 320 kita bagi 5. Kita peroleh, di sini tinggal R pangkat 3. 320 dibagi 5 berapa nih? Ini 64 ya. 64 sama dengan R pangkat 3. Jadi kalau R saja berarti akar pangkat 3 dari 64. Ya, karena 64 itu sama dengan 4 dikali 4 ya, dikali 4. Ya kan? Nah, jadi akar pangkat 3 dari 64 itu adalah 4. Sehingga kita peroleh nih R-nya sama dengan 4. Oke, ternyata R-nya sama dengan 4. Nah, jadi rumus yang akan kita pakai nanti yang mana nih? Rumus pertama atau rumus yang kedua? Oke, jadi rumus yang kita pakai adalah rumus yang kedua. Kenapa? Karena R-nya 4. 4 itu besar dari 1. Ya kan? Nah, R-nya karena R-nya besar dari 1, berarti rumus yang akan kita pakai adalah rumus yang kedua. Oke, kita jawab di sebelah sini. Nah, Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Ya, yang ditanya jumlah 6 suku pertama, berarti S6 sama dengan A-nya 5 dikali R-nya 4, kita udah peroleh 4, N-nya 6 dikurang 1 dibagi R-nya 4 dikurang 1. Oke. Selanjutnya ini 5, 4 pangkat 6 itu berapa tuh? 4 pangkat 6. 4 dikali 4 sebanyak 6 kali. Ya. 4 pangkat 6 itu adalah 4096. Oke, dikurang 1 per 4 dikurang 1 berarti 3. Selanjutnya nih 5 dikali, ini kita kurangkan dulu, berarti 4095 per 3. Nah, di bawahnya ada per 3 nih.
4095 ini bisa nggak ya kita bagi dengan 3? Bisa ya. Nah, jadi 4095 bisa kita bagi dengan 3. Itu hasilnya adalah 1365. Oke, jadi yang tersisa adalah 5 dikali 1365. Kita kalikan dengan 5 sehingga diperoleh 6.825. Oke, jadi ini adalah jumlah 6 suku pertama dari deret geometri tersebut. Jadi jawabannya nih yang A. Soal yang ke-9. Jumlah 9 suku pertama. Oke, ini masih jumlah. Kita jawab di sini. Kita cari dulu nih A, suku pertama. Suku pertamanya dari barisan ini adalah 5. Ya, lalu rasionya boleh ya pakai U2 per U1. U2-nya 10. U1-nya 5. Berarti berapa nih? 2 ya. Oke, R-nya udah dapat. Ini artinya R-nya besar dari 1. Ya, jadi rumus yang kita pakai adalah rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Ya, rumus yang kedua tadi. Oke, karena yang ditanya adalah jumlah 9 suku pertama, berarti S9. Ya, A-nya 5 dikali R-nya 2, N-nya 9 dikurang 1. Oke, per R-nya 2 dikurang 1. Selanjutnya 5 dikali 2 pangkat 9. Nah, yuk berapa 2 pangkat 9? Oke, 2 pangkat 9 itu adalah 512. Ya, 512 dikurang 1 per 2 dikurang 1 berarti 1. Oke, 512 dikurang 1 berarti 511. Ya, per 1 ya udah nggak usah kita tulis. Sekarang kita tinggal mengalihkan. 5 dikali 511 berarti 2555. Ya, sehingga kita peroleh nih jumlah 9 suku pertama adalah 2555. Yang D. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai soal-soal penerapan deret geometri. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.